Selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Bapa. Tidak terasa hari ini kami sudah di hari terakhir di bulan Agustus. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, kemurahan yang boleh Bapa nyatakan kepada kami. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang menyertai kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur Bapa, malam hari ini kembali masih ada waktu dan kesempatan untuk kami mendengar dan merenungkan firman-Mu Bapa. Kami membuka hati kami dan kami mau belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa, bukakanlah, nyatakanlah apa yang ingin Bapa sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Amsal 22 ayat 2. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah Kasihilah sesamamu. Sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih. Pada bulan Januari 2020, terjadi sebuah peristiwa yang dialami oleh driver ojek online wanita yang berusia 53 tahun di Bandung. Driver ojol ini mengalami insiden yang tidak mengenakan saat melayani konsumen yang memesan minuman di sebuah kedai kopi. Pesanan yang diinginkan oleh konsumen itu tidak ada, sehingga ia minta dibatalkan. Namun ibu driver ojol itu tidak bisa meng-cancel di aplikasi. Ketika minta tolong kepada salah seorang pelayan di kedai kopi itu, yang masih berusia 27 tahun, ia dimaki oleh pelayan itu. Bukan hanya itu, oleh pelayan kedai kopi. Di aplikasi online itu yang ditekan bukan tombol cancel, melainkan delivered atau menyatakan pesanan yang sudah diterima. Takut diprotes oleh konsumen, ibu driver ojol itu meminta agar konsumen mau dibelikan minuman yang lain. Yang akhirnya konsumen itu setuju. Saat kembali ke pelayan tadi, ibu itu dimaki-maki lagi, disebut bodoh dengan kata yang kasar dan dipukul dengan triplek sebanyak 2 kali. Saya membayangkan driver yang sudah terhitung nenek-nenek itu dimaki dan dianiaya oleh pelayan kedai kopi yang notabene jauh lebih muda darinya. Ditinjau dari sudut manapun, rasanya tidak pantas bila seseorang memperlakukan orang lain secara sewenang-wenang. Saya merenungkan kasus ini. Orang yang sama-sama berstatus pelayan, tetapi memperlakukan orang lain dengan begitu rendah, bahkan menghina dan menganiaya. Bagaimana jika orang itu berkedudukan lebih tinggi? Bagaimana kita memandang orang lain akan mempengaruhi cara kita bersikap terhadap orang lain, bukan? Dalam berelasi dengan orang lain, dunia mengajarkan kita membalas yang baik dengan yang baik. Dunia juga mengajar kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau bisa, malah yang lebih jahat lagi. Namun, apakah itu kehendak Tuhan? Tentu tidak. Amsal hari ini mengatakan kepada kita bahwa orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua adalah Tuhan. Tuhan mau agar kita tidak bersikap semena-mena terhadap sesama, karena sesama kita adalah ciptaan Tuhan. Dan janganlah memandang muka. Jika hari ini Tuhan memberikan kekayaan bagi Anda, bersyukurlah dan belajarlah rendah hati.
perhatikanlah kehidupan orang-orang yang hidup di dalam kekurangan dan jadilah berkat bagi mereka. Bagi saudara yang hari ini hidup di dalam kekurangan, jangan mengeluh dan menjadikan Anda rendah diri. Tetaplah hidup di dalam pengucapan syukur. Syukurilah setiap berkat yang Tuhan berikan bagi Anda, sehingga damai sejahtera dan sukacita selalu ada di dalam kehidupan Anda. Karena sukacita tidaklah bergantung pada kekayaan atau kemiskinan Anda. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang tidak baik dari orang lain? Bagaimana Anda memperlakukan sesama yang berbeda status dengan Anda? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kami disadarkan kembali siapakah kami ini di hadapan-Mu Bapa. Ajarlah kami untuk memperlakukan sesama kami dengan baik, karena kami sama-sama adalah ciptaan-Mu Bapa. Ampunilah kami jika selama ini kami pernah memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Bapa yang baik, jika saat ini kami akan beristirahat, kami memohon kiranya Bapa boleh menjaga dan melindungi setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami memohon kiranya Bapa mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkat kesehatan dan kekuatan, serta hati yang penuh dengan sukacita di dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa. Kami akan segera beristirahat di malam hari ini. Kiranya Bapa boleh menyertai dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.